Halo, selamat malam semua. Selamat datang di Financial Fitness Classes kelas menyala hari ini pada tanggal 31 Agustus dengan judul Investasi Bapak Ibu Zaman Now. Nah, kita mungkin bisa langsung aja mulai acaranya. Oke. Tapi mungkin sebelumnya aku mau lihat chat nih. Mau lihat datang dari mana aja. Oke, ada yang dari Jakarta Barat, dari Makassar, dari Bandung. Halo semua, thank you so much ya udah join di acara Financial Fitness Class malam ini. Oke, sebelum masuk ke acaranya, perkenalkan nama saya Aprilia yang akan jadi nyala Financial Fitness bagi kalian. Saya di sini seorang banker masih newbie dan belia dari finansial, tapi ada di sini untuk berjuang sama-sama supaya kita bisa lebih financially fit. Nah, financially fit itu apa? Nanti kita sama-sama cari tahu. Oke, nah sebelumnya aku mau ngucapin selamat juga dan semangat untuk kalian semua yang udah join pada malam hari ini karena kalian udah ikutan nih ke yang namanya Ngejim Finansial, Solusi Ngejim Finansial by Nyala OCBC NISP. Nah, Solusi Ngejim Finansial ini ada apa aja sih? Isinya itu ada financial fitness check up, terus di sini tuh financial fitness check up kalian bisa ngecek kondisi kesehatan finansial kalian. Terus juga kalian bisa join ke yang namanya komunitas menyala. Di sini kalian bisa ketemu dengan sobat menyala lainnya yang juga sama-sama ingin financially fit gitu. Terus juga ada yang namanya www.ruangmenyala.com. Nah, ini adalah satu website di mana kalian bisa ngedapetin berbagai macam konten edukasi finansial, tapi seru-seru nih. Jadi ada artikel, ada fun quiz-nya, terus ada juga podcast dan beberapa video yang bisa kalian cek setiap harinya. Terus akan datang untuk kalian yang namanya Financial Fitness Gym. Jadi di sini beneran kalian bisa nge-gym tapi untuk finansial kalian. Nah, yang akan kita mulai hari ini adalah Financial Fitness Classes dengan Financial Fitness Sport tentunya. Nah, kenapa sih financial fitness class ini beda daripada webinar-webinar lainnya dan kenapa kalian harus ikut? Karena di sini akan membahas 1001 topik sesuai masalah kamu. Jadi kita akan punya 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial. Terus juga kalian di sini boleh banget curcol, tapi yang nggak boleh itu diulangin lagi ya, kesalahan yang sama. Terus kita juga bisa praktek langsung gitu dari case yang ada. Terus kalian habis kelas nih nggak akan dicuekin karena apa? Akan ada bimbingan habis kelas yang kalian bisa dapetin untuk ngelanjutin perjalanan financial fit kalian bersama dengan financial fitness trainer kita. Oke, so topik hari ini adalah investasi Bapak Ibu zaman now. Nah, kenapa Bapak Ibu zaman now? Tentunya pasti beda dong tren finansial nih yang dilakukan oleh orang tua atau pasangan muda gitu zaman sekarang kalau dibandingkan dengan generasi mungkin orang tua kita ya. Tapi kita akan bahas why. Kenapa sih sebagai Bapak Ibu harus tetap berinvestasi? Terus apa aja sebenarnya tren investasi yang sedang digemari oleh Bapak dan Ibu sekalian? Terus juga gimana caranya Bapak dan Ibu bisa berinvestasi reksadana misalnya nih untuk tujuan keluarga. Terus juga nanti akan ada tips untuk berinvestasi reksadana tanpa harus cemas tujuan keuangan keluarga terganggu atau tidak tercapai. Nah, hari ini tentunya pasti tidak sendiri karena ada coach kita yaitu Coach Aryo. Halo, selamat malam Coach Aryo. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Coach. Nah, ini Coach Aryo sebagai perwakilan Bapak Ibu zaman now yang malam ini bakalan ikutan sharing-sharing juga. Nanti tentunya Coach Aryo punya beberapa informasi untuk di-share ke kita semua ya, Coach. Semoga berguna ya informasi yang sederhana ini. Amin. Nah, nanti Sobat Menyala semua tentunya bisa langsung tanya-tanya juga sama Coach kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan. Nah, tentunya seperti biasa, nggak cuma hanya saya, Hesti, dan Coach Aryo. Malam ini kita ada juga Kak Widya sebagai Nyala Financial Fitness Trainer kita. Hai Kak Widya. Halo, Sobat Menyala. Halo Kak Hesti. Halo Coach Aryo. Hai, apa kabar?
Baik, Coach, baik. Nah, Oke. Nah, untuk malam ini gitu ya, tadi kita akan ngobrol-ngobrol bertiga juga. Kita juga harapkan Sobat Menyala semua kalau misalnya mau ikutan nih seru-seruan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nah, aku mau info juga kalau acara Financial Fitness Class malam ini itu diadakan oleh Nyala by OCBC NSP yang top banget. Kenapa top banget? Karena kalian mulai bisa tumbuhkan uang kalian nih start dari 20.000 per hari dan bunga depositonya itu 3,75%. Terus juga kalian bisa ngelakuin online transaction lengkap di One Mobile dengan tentunya no biaya-biaya tambahan. Terus juga ada promo di mana-mana, ada cashback 10% nih kalau kalian belanja pakai debit online setiap hari, terus bisa pakai quiznya juga tiap weekend. Dan kalian bisa belajar tentang finansial di ruangmenyala.com dan juga tentunya ada gratis financial fitness check-up dan konsultasi dengan financial fitness trainer. Seru banget kan ya? Terus juga tentunya harus ikutan sekarang dong. Kenapa? Karena kalau kalian segera buka Nyala nih hari ini, kalian bisa dapetin cashback hingga Rp500.000. Terus juga ada yang namanya eksklusif Menyala Kit. Ini dari Menyala X Monster senilai Rp500.000. Jadi ada tote bag, ada masker. Terus untuk 10 pendaftar pertama malam ini, ya kita akan tunggu sampai 2 hari ke depan, itu akan ada ekstra Rp100.000 plus juga Monster T-shirt. Oke. Dan tentunya nggak cuma itu, ada yang namanya penawaran khusus nih, bunga deposito 3,7,5% PA, syarat dan ketentuan berlaku tentunya, dan masih plus-plus juga ada yang namanya free voucher membership ternak uang. Nah, banyak banget ya yang bisa didapetin kalau kalian segera buka Nyala pada malam hari ini. Nah, kita akan mulai masuk nih tanpa berlama-lama lagi ke yang namanya investasi Bapak Ibu zaman now. Nah, nih ya, ada punggung Bapak Ibu zaman now memandang sebuah dinding yang harus dipanjat gitu ya. Kebayang dong itu batu-batunya apa aja kalau kita masukin ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua muda gitu ya. Kebetulan aku juga termasuk salah satunya. Nah, ketika berkeluarga, karena nih ya, langsung nih, teng banyak banget poin-poin yang muncul di kepala. Satu, dana pendidikan nanti kalau punya anak udah harus mulai dipikirin. Terus tempat tinggal. Oke, mungkin ketika baru nikah, pilihannya nih ada banyak ya. Oke, misalnya mau tinggal di rumah mertua, punya rumah sendiri, atau misalnya sewa rumah gitu kan. Tapi apa kedepannya untuk kedepannya apa nih yang mau dilakukan gitu ya. Terus gimana nih kalau nanti rencanain misalnya pensiun gitu. Terus apakah perlu juga kita merencanakan membeli aset sebagai pendapatan pasif? Nah, kira-kira Sobat Menyala semua nih, para Bapak Ibu zaman now yang udah join di event kali ini, udah belum kepikiran hal tersebut. Nah, selanjutnya nih, aku pengen tanya ya, kalau sama financial fitness trainer kita, aku tahu ada yang namanya sebagai pertimbangan, ada yang namanya ini apa tuh kali dia? ya ini seru banget ya karena kita sebenarnya hidup ini banyak pilihannya. Salah satunya pertimbangannya adalah soal sewa rumah atau beli rumah dulu gitu kan. Ini yang banyak banget kayaknya masih pada bingung. Nah, ini ada satu artikel mungkin ya, ternyata perihal sewa atau membeli rumah ini ternyata katanya kalau sewa ternyata katanya lebih menguntungkan untuk sewa kalau biaya sewanya itu di bawah 12% dari harga jual rumah tersebut. Karena 12% ini ternyata ada unrecoverable cost. Ini ada banyak banget dari pajak, ada biaya perawatan, bunga KPR, terus juga ada opportunity cost. Kalau dijumlahin bisa dilihat ini perhitungannya ada 12% katanya. Dan lalu nanti dana untuk DP-nya sebenarnya kalau misalnya memilih untuk tidak membeli rumah, ini sebenarnya dananya bisa kita kembangkan lagi di investasinya. Salah satunya di investasi saham. Jadi ini ketemu ini kayak langsung iya juga nih gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita punya pilihan. Kalau sini teman-teman ada yang milih saya tetap kok pakai punya rumah, atau di sini ada yang akhir dari sini kayak bener juga nih, boleh nih kita pilihan ada boleh nih sewa juga gitu kan, karena ternyata sebagai anak muda ya kita kayak udah mikirnya kayak pengen experience nih gitu kan ya, pengen nyobain gitu hal-hal yang baru dan lebih
mungkin lebih kepikirannya untuk investasi. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan bahwa kita juga punya pilihan gitu Kak Esti, oke? Nah, kita next lagi. Nah, ini dia. Rame ya Kak Esti ya kalau kita lihat di sosial media gitu kan, demi family goals yang bukan cuma sekedar foto estetik. Menurut kalian nih ya, sini teman-teman, efek apa aja yang akan timbul kalau sebagai orang tua tidak punya perencanaan investasi untuk masa depan? Nah, ini boleh langsung aja di kolom chatnya. Yes, Oke. jadi untuk kita nih aku kayaknya yang join hari ini mungkin belum jadi bapak ibu, tapi kayak ada juga orang tua pasangan muda gitu ya. Aku sendiri Ya. belum jadi bapak ibu, cuman kayak udah kebayang kalau aku nanti jadi bapak ibu nih kayak kemarin gitu ya sempet kayak positif, terus aku langsung kepikiran apa? Oh, ini artinya aku harus menyiapkan biaya sampai anakku nanti wisuda gitu. Yang udah kebayang tuh bill-nya sampai wisuda. Padahal juga masih baru garis 2 gitu ya. Bener-bener deh tuh. Kalau tuh ada yang udah jawab Coach Aryo sama Kak Widya di chat kalau misalnya efek apa nih kalau misalnya sebagai orang tua gitu yang nggak punya perencanaan untuk masa depan tidak memiliki biaya sekolah untuk anak. Nah, ya seperti yang kita tahu emang biaya sekolah di pendidikan anak tiap tahunnya naik terus ya. Kayak sekarang aja kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat dikejutkan dengan total biaya yang bikin kita tuh kayak sudah segitu ternyata. Terus ada juga nih yang jawab kalau efeknya kalau nggak disiapin anak-anak mungkin ngotot masuk ke sekolah-sekolah negeri aja biar SPP-nya gratis. Jadi pilihan sekolahnya lebih dikit. Nah, itu juga tuh bener. Karena sekarang juga kalau ngeliat ya, aku begitu baca berita, oh biaya TK aja ya, kayak itu luar biasa loh. Mungkin kayak zaman dulu aku SPP zaman SMA gitu kali ya. Betul. Mungkin Betul. lebih mahal. Gimana nih Coach? Panjang banget ya kalau kita ngomongin pertama tadi sewa atau beli rumah. Terus kita ngomongin sekolah anak di saat pandemi ini. Kita jadi guru nggak sih di rumah nemenin anak buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah udah punya anak ke sekolah juga, school from home. Nih harga sekolah sama aja, tapi kita sebagai orang tua kerjanya berat juga ya. Bukan cuma jadi guru, tapi kita harus nemenin anak, ngorbanin waktu, nggak kerja. Artinya income-nya agak sedikit challenging nih gitu. Itu kayak, wah pokoknya banyak banget tantangannya kalau sekarang ngomongin investasi anak. Bapak Ibu zaman now itu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Rasanya ini paling challenging yang pernah ada, tapi kan selalu setiap generasi kan gitu ya. Gue lebih susah nih dari generasi sebelumnya. Zaman sekarang lebih ini, tapi generasi sebelumnya selalu bilang, zaman sekarang gampang, semuanya serba apa. Nggak juga, serba mahal juga, iya kok. Bener. Iya, itu serba mahal. Tapi kita akan bahas lebih dalam deh. Sepertinya gimana sih nih tren investasi Bapak Ibu? Yes, sip kalau gitu. Nah, nanti kita tentunya diskusinya akan terus berlanjut. So, untuk Sobat Menyala semua, feel free untuk langsung komen di chat gitu ya, if you have something to share with us. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih dalam lagi, kalian nih bisa ngedapetin yang namanya kesempatan konsultasi dengan financial kita ternyata kita yaitu Kakak Widya. Jadi di sini free untuk 10 peserta yang beruntung. Aku garis bawahi lagi free. Jadi nggak usah tuh keluar kocek namanya sejuta rupiah itu ya. Jadi di sini kalian bisa dapetin apa? Kalian bisa dapetin one-on-one session untuk mendiskusikan hasil financial fitness check up kalian. Financial fitness check up itu apa? Nah, nanti ikutin terus acaranya biar bisa tahu gimana caranya supaya bisa ikutan financial fitness check up. Jadi nanti setelah kalian isi financial fitness check up, ketika nanti konsultasi, kalian bisa ngedapetin training plan untuk finansial kalian nih, supaya bisa memperbaiki skor financial fitness-nya. Oke, kalau gitu, selanjutnya aku akan memberikan spotlight-nya kepada Coach Aryo, supaya bisa langsung memberikan materinya. Oke, silakan Coach. Oke, sebelumnya mungkin aku cerita dulu kali ya. Kok kepencet? Bentar. Kok jadi besar sih? Oke, bentar. Jadi, sorry.
Oke, teman-teman udah bisa lihat sekarang? Aman? Aman? Aman, Coach, aman. Oke, jadi kalau kita ngobrol, selamat malam teman-teman sekalian. Kalau belum kenal aku, mungkin aku cerita sedikit bahwa aku content creator lah utamanya, dan sebagai entrepreneur juga bisa tonton YouTube video tentang teknologi, atau kita ngomongin financials dan kehidupan lainnya, relationship, parenting di podcast aku, yaitu 30 Days of Lunch dan Curhat Babu. Tapi kalau yang udah kenal, yuk kita ngobrol yuk. Kita mungkin udah tahu konten-konten saya, tapi hari ini kita mau ngobrolin investasi Bapak Ibu zaman now. Ini dipilih mungkin sebagai coach yang paling sering sharing tentang kehidupan pribadinya ya, apalagi financials-nya ya, segitu terbukanya nih kayaknya. Oke, aku pengen ngobrol dari salah satu kontenku yang ada di social media, di Instagramku terutama. Jadi investasi itu bukan untuk cari profit saja. Investasi itu untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan nanti. Kita kan sering kan ngelihat konten-konten yang menunjukkan, oh cuan berapa, saham berapa, kripto profit berapa, naik berapa. Mungkin aku pertemuan antara generasi orang tua kalian dengan kalian mungkin yang ada di sini, ada di tengah-tengah. Aku tuh nggak pernah diajarin untuk ngasih lihat isi dompet sih. Jadi kayaknya untuk ngasih lihat isi tabungan, isi portfolio itu kayaknya nggak akan aku tunjukin secara detail gitu. Tapi kalau aku tunjukin mungkin akan lebih ke arah ke pembelajaran. Nah, investasi itu bukan untuk cuan. Jadi aku sebelum ngomongin investasinya harus diingat dulu bukan untuk cari cuannya. Ingat bahwa uang itu adalah alatnya. Jadi yang harus dipenuhi adalah kebutuhannya. Uang itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi bukan berdasarkan uang. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan uang, oh oke, kalau gue udah reach profit 50%, gue udahan. Gue mau cari profit sebanyak-banyaknya, nggak tahu ujungnya berapa, pokoknya harus profit terus, gain terus. Nanti ujungnya bisa ada potensi kita menghabiskan uang karena kita punya. Dan itu bisa bahaya. Menghabiskan uang karena mau kita punya, bukan karena kebutuhan kita, kemauan kita apa, tapi gue ada segini nih beli apa ya? Gue ada segini nih beli apa ya? Jadi itu potensinya nggak kekontrol, apalagi nanti kalau uangnya semakin banyak terus, itu bisa kemana-mana, itu bahaya sih. Terus kalau misalnya, dan akhirnya kita ada keinginan untuk bahwa yang itu harus ditampilkan, harus dipamerkan, dan itu bagi aku kalau udah merasa perlu banget pamer, itu udah kalah sih. You lost the game, oke? Nah terus ini aku dapat nih pelajaran bahwa sesuatu yang lebih itu nggak selalu artinya bertumbuh. Kita bisa lebih hemat, kita bisa lebih nggak marah-marah, kita bisa lebih kontrol belanja kita bisa lebih menabung, kita bisa lebih berinvestasi, kita bisa lebih macam-macam hal, banyak hal yang kita lebih kontrol diri, lebih mindful, lebih less marah-marah segala macam, itu juga bertumbuh kitanya sebenarnya. Ingat bahwa pertumbuhan itu bukan selalu angka yang ada di tabungan atau portfolio, nggak selalu. Oke, investasi jadi adalah sekali lagi alat yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekarang atau nanti. Nah, kenapa investasi? Karena nanti itu harganya nggak sama sekarang. Nanti itu bisa lebih mahal. Pokoknya udah banyak yang pasti lebih tahu tentang inflasi di sini. Harga bakso dulu waktu SD saya makan mie ayam itu cuman 500 perak apa 1000 gitu. Dan sekarang nggak ada lah di 25, anggap aja 15 tahun yang lalu lah ya SD, nggak ding. 30 tahun yang lalu, 30 tahun berikutnya ada bakso harganya 1000 perak, nggak mungkin gitu. Jadi itu hal-hal kecil aja. Sebenarnya contohnya banyak banget inflasi itu seperti apa. Oke. Nah, yang penting adalah tujuannya apa. Jadi setiap investasi itu harus ada kantongnya untuk memenuhi kebutuhan yang mana, tujuan yang mana. Ada macam-macam. Nah, tujuan itu biasanya apa aja sih? Tapi kita bahas dulu, jangan lupa hal-hal ini ya. Ini pesan sponsor dari orang tua saya dan dari financial planner saya, bahwa jangan lupa zakat,
pajak, dana darurat, dan asuransi. Itu semua sebelum investasi. Asuransi ya, bukan asuransi campur investasi. Itu beda. Kita fokusnya, ini aku ngomongnya di sini adalah asuransi aja. Udah, itu disingkirin dulu kalau udah semuanya, baru kita ngomongin investasi. Oke, nah investasi ini tujuan umum Bapak Ibu apa sih? Ini silakan di kolom chat ditambahkan, atau silakan yang mau ngobrol lagi kita obrolin aja. Tapi menurutku yang utama, paling sering, paling umum adalah pertama properti. Propertinya seperti apa nanti kita bahas lebih detail lagi. Lalu yang paling banyak juga ngomongin anak dan segala kebutuhannya. Segala macam, mau punya anak aja ada biayanya, keluarin anaknya ada biayanya, ngasih makan anaknya ada biayanya, ngajarin anaknya ada biayanya, sampai nikahin anak nanti juga bisa jadi biayanya gitu. Jadi semuanya tuh berhubungan dengan anak biasanya. Lalu hubungannya dengan pensiun. Di sini ada yang udah mikirin pensiun kah? Kalau hebat, kalau sudah berarti hebat, sudah siapa tahu sudah ngisi financial index-nya, itu juga pasti angkanya tinggi karena pensiun adalah yang paling sering dilupakan umur-umur kita nih. Jadi kalau biasanya mau nikah kan ngomongnya adalah kita tinggal di mana, kita beli rumah apa enggak, atau enggak kedua kita punya anak berapa, anaknya sekolah di mana. Baru pensiun tuh biasanya dipikirkannya nanti kalau sudah menikah gitu. Oh iya, kita pensiun apa, di mana, kapan, atau yakin mau pensiun atau nggak usah pensiun sama sekali. Oke. Terus yang jarang banget dipikirin sebenarnya buat diri sendiri. Nanti kita bahas lagi maksudnya buat diri sendiri apa, kemungkinan untuk tumbuh tua dan susah, as in susah physically atau susah financially, itu semakin besar gitu. Dan gimana caranya kita menikmati ujung-ujung bukan pensiun ya, tapi kayak lebih memaknai diri sendiri. Nah ini mungkin nggak begitu teknis, tapi nanti kita bahas. Yuk, ibu-ibu kita bahas yuk. Kalau misalnya aku mau cerita nih, kalau misalnya aku sendiri selama ini properti termasuk yang ini benar-benar beda, cocok-cocokan. Jadi kalau aku percaya properti salah satu yang penting buat aku. Tadi ada riset dari trainer kita, Mbak Widya, bahwa bilang sewa lawan punya rumah, kalau dihitung-hitung sewa memang lebih menguntungkan. Dan itu kalau dengerin podcast 30 Days of Lunch, yang episodenya Ruby dengan deep dive-nya, dia menginterview orang yang sudah dari 2011 investasi di properti, dia punya 13 properti, tapi dia nyewa tinggalnya. Kenapa? Karena menurut dia, kalau saya tinggal di properti yang saya miliki, itu justru bukan investasi lagi namanya. Jadi dianggapnya itu akan ada cost yang lebih tinggi, attachment emosional. Tadi kan dibilangnya ada pajak, biaya KPR, dan ada biaya renovasi segala macam. Kalau kita tinggal di situ dan jadi udah milik kita, itu kita akan tend untuk spend lebih banyak dibanding kalau di rumah yang kita sewa. Ngerti nggak? Wah, ini kayaknya bagus nih kita renovasi lagi. Oh, ini kayaknya kita ini nih. Oh ya kayak beli furniture ini nih. Sedangkan pikirannya kalau disewa, ya udahlah sewa, ntar aja lah, gampang lah. Udah kita masih tunggu rumah berikutnya aja deh, rumah atau kita punya nanti deh. Pikirannya beda seperti itu. Jadi cost-nya bisa lebih mahal. Jadi dia punya 13 properti, semuanya disewakan jadi additional income buat dia, tapi dia tinggal sendiri di rumah yang dia bayar, dia sewa dengan cost yang lebih rendah yang menurut dia hitungannya, gitu loh. Jadi memang macam-macam. Ini pendapat berbeda. Tapi kalau saya nggak bilang itu salah, tapi saya selalu punya properti itu penting. Mungkin agak-agak Jawa kali ya, agak-agak kayak ngerasa harus ngebumi, bahkan lebih pilih rumah daripada apartemen karena nginjek tanah. Ya udah aku ikutin aja orang tua. Selama ini jalannya seperti itu. Aku pernah tinggal di apartemen, pernah merasakan plus minusnya tinggal di apartemen, terus dijual. Terus beli rumah untuk investasi disewakan, dijadikan Airbnb waktu itu. Ada profitnya selama Airbnb dan dijual lagi habis itu. Karena sad story adalah temanku yang ngurus Airbnb itu meninggal. Dan aku nggak bisa ada waktu untuk cari orang lain lagi, karena masalah cocok-cocokan partneran itu, terus habisnya kita jual aja. Masih profit juga. Nah, saya tinggal di rumah yang saya tinggal sekarang, plus sekarang lagi membangun.
dengan harapan rumah ini bisa laku pada saatnya kita butuh uang untuk bangun. Nah, itu ada perjalanan sendiri. Nah, bangun itu adalah, aduh, pusing banget. Arsitek, kontraktor, sekarang rame kan di sosial media, ada temanku yang gabungan antara kontraktor dan arsiteknya bikin kekacauan di rumahnya. Nah, itu juga kita belajar dari dia. Terus misalnya nanti ada, mau pakai interior designer nggak? Mau pakai ini nggak? Itu nggak? Soalnya cost yang awal ini membengkak, tujuannya juga untuk menghemat cost renovasi, cost rusak ke depannya. Dan itu harus diukur baik-baik. Apakah ada duitnya sekarang, apa enggak gitu. Jadi kalau aku masih merasa properti adalah salah satu yang cukup emosional, cukup personal di saya, harus punya. Nah, ini bisa beda banget. Kita bisa omongin ceritanya yang ada di podcast tadi, perhitungan sewa tadi, itu juga bisa. Dan generasi berikutnya sebenarnya by research, itu semakin muda, semakin dikit angka yang menyewa dan tidak punya properti, tidak ingin memiliki properti, makin naik. Jadi lebih berharga investasi dalam tanda kutip di pengalaman, which is traveling, atau sekolah lagi, atau kursus, atau belajar ilmu baru. Nah, itu juga investasi buat mereka. Dan rumah jadinya akhirnya sewa terus. Toh misalnya kita modelnya pekerjaannya adalah kontrak dari kota A ke kota B, negara A, negara B, kontrak kerjaan ya. Dan itu nggak mungkin dia punya rumah gitu. Jadi nggak masalah kalau ada pilihan untuk sewa gitu. Terus biasanya anak-anak. Ini ulang tahun istriku kemarin, aku udah punya 2 anak perempuan. Anak pertama perjuangannya adalah 3 tahun setelah aku gagal juga di sebelumnya. Nah, itu cost-nya aja udah ada sendiri. Cost untuk program, cost untuk katanya biar punya anak istri harus happy, artinya harus liburan, harus beliin A, beliin B, happy, ya iya, tapi ada cost-nya juga. Terus biaya melahirkan, iya yang rame-rame di sosial media, wah melahirkan mahal banget, iya memang ada yang semahal itu, nggak salah, ada yang murah juga, sama halnya nanti begitu ngomongin sekolah. Tadi ada yang gratis, tapi ada yang harganya 1 mobil per tahun. Nah, ini kan spektrum, jadi ya nggak berarti yang lebih mahal pasti lebih bagus, tapi setidaknya pilihan itu banyak banget. Sekolah itu di level dari gratis sampai harga segitu. Terus belum liburan anak, terus nanti anak udah selesai sekolah mau kuliah, terus habis kuliah mau kawin segala macam, panjang lah. Apa memutus rantai sandwich generation dengan child free aja? Ayo, kontroversi lagi tuh. Apakah child free suatu pilihan secara finansial? Mungkin. Tapi silakan kalau ada mau bahas tentang child free boleh juga. Terus apalagi sih aku punya mimpi untuk pensiun di New Zealand. Weh, boleh dong, mimpinya tinggi banget kayaknya. Tapi aku tahu ini realistis, tapi aku juga punya backup plan. Kalau nggak New Zealand, ya mungkin Bali turun gitu. Kalau nggak Bali, mungkin turun lagi di Bogor gitu lah. Pokoknya di daerah yang lebih nggak sepadat dan maaf Jakarta memang udaranya kotor banget sekarang. Mau yang lebih bersih, lebih sehat gitu nantinya. Tapi itu semua rencana. Nah sekarang pensiun tuh yang penting kita rencanakan mau kapan, di mana, atau nggak pensiun sama sekali gitu. Kita akan pensiun itu biasanya menurutku kalau cerita pengalaman orang tuaku, pilihannya adalah dipensiunkan, artinya memang kantornya sudah nggak boleh kerja di atas umur yang ditentukan, biasanya nambah 1 tahun, nambah 2 tahun kontrak ekstra, atau secara alam dipensiunkan juga, dia sakit gitu. Bapakku udah sakit, bapakku juga udah ngerasa, tapi dia dalam pikirannya masih merasa kuat, pengen ngapa-ngapain terus. Akhirnya biasanya kalau punya orang tua pensiun, itu dapat uang pensiun, nah suka bingung tuh. Kita jadi, aku yang jadi kayak financial planner rasanya, karena tiba-tiba orang tua kalau udah pensiun itu punya duit, kita ngapain ya? Aku bisnis aja, biasanya bisnis aja, dan bisnisnya nggak tahu apa, karena kualitas pikirannya udah nggak saat dia prime lagi, namanya juga udah umur pensiun, nggak dia 30-an, nggak dia 40-an lagi, tapi udah 60-an ke atas. Dan itu yang cukup harus hati-hati, karena nggak bisa mulai investasi dengan uang pensiun. Harusnya kita investasi untuk pensiun, terus uang pensiun ya harusnya untuk hidup gitu.
kita udah ada investasi sendiri yang berjalan. Nah, itu yang perlu dipikirin. Nah, biasanya orang yang nggak dipensiunkan, yang otak pensiun itu susah banget kalau misalnya udah produktif selama hidupnya. Akan susah apakah akan pensiun yang bagian mana sih? Pensiun secara kerja nggak ke kantornya, atau masih pengen berkarya, atau masih pengen berbisnis. Nah, itu kayak harus dipikirin. Jadi bukan cuman uangnya berapa yang harus disiapin untuk pensiun, tapi what are you going to do? Nah, itu nyambung ke ini tahu kan siapa ya? Dari film Up, dia ceritanya Mr. Fredrickson, hidupnya didedikasikan kayaknya untuk istrinya. Dia nggak bisa punya anak, akhirnya hidup untuk istrinya. Istrinya meninggal duluan, dia udah kayak nggak ada tujuan hidup. Akhirnya tujuan hidupnya adalah menyelesaikan mimpi istrinya. Tapi apa untuk dia gitu? Dia kayak baru disadarkan belakangan. Kan sayang. You gotta know yourself sebenarnya maunya tujuannya apa. Ini sekedar non teknis sih, tapi yang kadang-kadang dilupakan orang bahwa kita tuh hidup bukan untuk anak kita, bukan hidup untuk istri, iya juga, tapi yang utama sebenarnya harus diri sendiri dulu gitu. Kalau mikirin orang lain terus diutamakan, nggak akan selesai-selesai. Kita nggak akan bisa bahagiain orang kalau nggak bahagia buat diri sendiri dulu. As simple as that, klise memang, tapi that's how it is gitu harusnya. Yuk kita bahas aja. Aku bukan certified financial planner. Di sini ada tim-tim dari financial planner beneran. Aku tahu produk-produknya ada macam-macam, properti, emas, barang berharga, bisnis sendiri, ada saham, ada bonds, mutual funds, ada digital assets, sampai sekarang ada crypto, ada NFT. Itu semua ya diargumentasikan bisa menjadi investasi, bisa. Sudut pandangnya aja yang diambil yang di mana. Mari kita bahas, udah banyak banget pertanyaan, kayaknya aku stop sharing dulu. Oke, thank you so much Coach Aryo. Aku tadi itu ya sepanjang Coach Aryo sharing gitu kan materinya. Oh iya, banyak banget yang relate ya. Yang mana nih? Yang paling seru yang mana nih? Kayak tadi dibilang nih kayak rumah gitu ya. Oh memang sih kayaknya buat generasi sebelum kita rumah itu ultimate ya kan, itu adalah investasi ultimate gitu. Tapi ternyata ya apakah memang ketika kita butuh uang gitu, butuh si uang dari si rumah tersebut bisa langsung kita dapatkan gitu. Posisinya sekarang kalau bisa sharing nih, aku ada satu rumah keluarga juga. Yang mana gini, begitu mau dijual pertimbangannya banyak banget ternyata. Secara anak orang tua aku ada 8. Satu, exactly. Satu, mempertimbangkan, kalau dijual gitu harga segini emang bisa kejual gitu kan. Ya. 2, kalau udah dijual, apakah kalau dibagi memang cukup nih? Maksudnya harga segitu juga ya kayaknya kalau anak 8, mau uangnya sebanyak apapun dibagi 8, ujung-ujungnya dikit banget. Iya enggak? Betul. Gitu kan? Terus juga ketika let's say, oke deh, rumahnya misalnya nggak dijual, kita terusin gitu. Diterusin nanti siapa lagi nih yang megang PIC-nya nih siapa? Uangnya lari kemana? Nah ternyata cost-nya ya. Exactly gitu. Siapa juga nanti yang mau dapetin dan siapa juga yang mau ngeluarin cost untuk ngurusin rumah tersebut. Nah, melihat case yang kayak tadi, jadi berpikir apakah iya nih, maksudnya ke depannya rumah masih relevan juga buat aku turunin ke anak-anakku nantinya gitu ya, kan ya. Betul. Jadi berpikir ke situ juga. Kalau dari Kak Widya gimana nih sebagai trainer kita? Aku tambahin lagi. Zaman dulu punya nggak sih gini bapak-bapak kita yang bilangnya, papa ini bangun rumah sendiri loh, gambar sendiri, cari tukang sendiri, kayaknya bangga gitu. Padahal itu yang mengakibatkan biaya bengkak setiap tahun renovasi, pengen ganti mulu karena dari awal tuh emang nggak solid, tapi memang ada kebanggaan sendiri kalau dianggapnya sebagai hobinya lah gitu. Kalau kita punya bukan ketertarikannya bukan sama arsitektur atau bangun rumah sendiri, wah itu cost-nya bisa tinggi banget di kebelakangnya kalau kita nggak rapih dari awal. Itu dalam perjalanan aku bangun rumah sih, bapakku rumahnya kayak tambal sulam gitu, suka ada yang gratisan dari orang kantornya bule mau pulang kampung, aku pretelin rumahnya pada, wah makanya udah lucu banget lah. Tapi ya benar, aku kebetulan masih tim sewa rumah nih, jadi memang benar yang tadi Coach Aryo bilang, aku jadi nggak berani dong kalau mau upgrade apa segala macam. Satu mikir ya ngapain gitu, nanti kita juga belum tahu gitu kan,
maksimal setahun gitu atau 2 tahun. Habis dari itu kita nggak tahu. Bener, dan PR-nya untuk pindahannya itu loh Mbak Esti, yang kita, kalau makin banyak barang, makin wow. Iya, betul banget. Bener. Iya. Kebetulan pegelnya masih berasa nih sampai sekarang, karena baru sebulan yang lalu pindahan. Nah, Gitu. kebayang Tapi kalau memang, barangnya tambah banyak, berapa bulan tuh kita iya. pegelnya. Ini mungkin kalau aku bisa juga baca-bacain chatnya dari Sobat Menyala semua ya, udah seru banget juga. Memang kayaknya topik properti sebagai investasi ini lumayan seru ya ternyata gitu kan, karena banyak nih kalau ada yang tanya, kalau mau nanya properti apa yang kalau properti apa lebih baik membeli bangunan atau pengen beli tanah, gimana ya untuk investasi calon ibu. Terus ada juga yang tanya kalau misalnya investasi tadi bagusan rumah atau apartemen. Nah ini memang ternyata kayaknya sih properti ini memegang peranan penting gitu ya untuk Banyak yang investasi masih ya. sebagai banyak yang masih ke situ. Tapi juga ada tadi pokoknya ngebahas biaya anak sekolah mana tadi ya, kayak oke, seandainya menggunakan tujuan untuk dana anak sekolah dan dana pensiun lewat saham, gimana caranya membaginya untuk masing-masing tujuan agar tahu seandainya 10 atau 15 tahun digunakan untuk biaya kuliah anak dan dana pensiun masih tetap ada. Nah ini nanti nih mungkin berkaitan sama apa yang akan di-share oleh Kak Widya ya tentunya. Yes. Tujuan-tujuan finansialnya nih. Oke, kalau gitu boleh langsung aku kasih stage-nya ke Kak Widya. Oke, thank you Kak Hesti dan Coach Aryo, sangat insightful sekali. Jadi di sini teman-teman akhirnya tahu nih ya, gimana sih kehidupan setelah menikah, atau ini yang mau rencana mau menikah, mau berkeluarga gitu kan. Oh ternyata abang harus ada yang dipikirkan gitu kan, direncanakan. Nah, oke. Kita langsung aja, gimana sih kalau pengolahan finansial ala financial fitness trainer? Nah, sebelum investasi biasanya apa sih yang dilakukan gitu kan? Salah satunya adalah melakukan financial health check up. Nah, itu teman-teman bisa melakukan di link yang ini, nanti mungkin dibantu sama kakak-kakak dari tim Menyala. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tahu kondisi keuangan kita saat ini, karena kebanyakan dari kita tadi, yang tadi Coach Aryo bilang kayak, wah investasi gara-gara ya, lihat tren gitu kan, wah mau posting di IG story gitu kan ya Coach ya, banyaknya sekarang gitu trennya. Trennya investasi buat posting IG story gitu kan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi, malah kita belum punya nih basic-nya saat berinvestasi. Nah, salah satunya dengan tahu financial check up-nya. Nah, caranya gimana tadi di link itu. Nah, terus dilihat nih points-nya berapa. Sebenarnya apa yang harus dilihat kalau misalnya nilai financial basic-nya udah di atas 75 gitu kan ya, dan financial safety di atas 75, ini udah boleh nih, kita udah mulai, udah siap nih untuk berinvestasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman nih, berapa sih skor yang teman-teman punya? Nah, nanti boleh nih sambil berjalan sambil diisi ya untuk financial check up-nya. Oke. Nah, next lagi. Nah, jadi sebelum investasi itu benar banget tadi sudah disampaikan juga oleh Coach Aryo gitu kan. Yang pertama kita udah mulai terbiasa menabung atau berinvestasi secara rutin. Yang kedua, sudah punya dana darurat yang minimal kalau misalnya single biasanya 6 kali pengeluaran bulanan. Biasanya nanti kalau sudah tambah lagi statusnya nanti akan bertambah lagi dana daruratnya. Nah, sudah punya asuransi, minimal asuransi kesehatan, dan sudah punya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Jadi biasanya ini nih yang harus kita prepare sebelum investasi gitu ya, karena nggak mau investasi cuma demi konten aja gitu kan. Tadi juga investasi juga sempat disampaikan oleh Coach Aryo sebagai alat gitu ya, sebagai alat, dan investasi ini untuk kehidupan sekarang dan di masa depan gitu ya. Oke, next lagi. Nah, biasanya kita ini suka lupa bikin tujuan keuangan. Artinya apa? Kalau kita bikin tujuan keuangan, nggak pernah detail gitu. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman tadi yang masalahnya adalah,
Oke, gue pengen punya rumah, tapi nggak pernah didetailin sebenarnya rumahnya harganya berapa yang kita butuh gitu ya. Terus juga harganya, terus juga berapa lama lagi kita mau bikin rumahnya. Karena kita selalu bilang, ya udah punya rumah, ya udah pengen punya rumah, stop di situ. Padahal rumah aja tadi, misalnya tadi kata Coach Arya mau pensiun gitu kan, tiap negara pasti akan beda-beda gitu kan. Mau pensiunnya di mana nih? Mau nikmatin pensiun di New Zealand, berapa nih kosnya gitu kan, mau misalnya nikmatin pensiunnya di Australia berapa, di Indonesia di Bali berapa, kalau ya udah deh akhirnya mungkin ada budgetnya di Bekasi gitu ya nggak apa-apa gitu kan, kita bikin dulu planningnya seperti apa. Oke, nah ini sekarang teman-teman biar tahu nih tujuan keuangannya, biar ada oleh-oleh juga dari sini, boleh banget kita bikin tujuan keuangan. Ini nanti bisa ditempel gitu ya di kamar atau misalnya di depan laptop, kan sekarang kerja depan laptop gitu kan, untuk jadi penyemangatnya teman-teman. Nah, ini next-nya tinggal diisi aja tujuan jangka waktu keuangannya, misalnya jangka pendek, kita bagi 3, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Silakan diisi, misalnya 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang misalnya 5 tahun atau 6 tahun juga boleh banget. Nah, ini adalah keinginan atau masalah keuangan yang ingin teman-teman capai. Mungkin di sini masih ada yang masalah sama utang gitu kan ya, atau misalnya masih ada, wah gue pengen achieve dana darurat, silahkan ini mau berapa gitu kan, dan jumlah uang yang dibutuhkan juga berapa. Jadi silakan diisi. Nah, oke, next lagi. Oke, nah terus gimana nih? Kita udah ngisi tujuan keuangannya. Terus apa nih tools-nya gitu kan? Karena tadi investasi sebagai alat gitu. Nah, right tools ini akan right investment for the future. Jadi biasanya kalau kita juga bisa menyesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Biasanya kalau jangka pendek, ini kan kita pengennya carinya yang aman gitu kan. Karena kita akan pakai uang ini dalam jangka yang sangat pendek, bisa juga 6 bulan, bisa 1 tahun. Biasanya kemana sih investasinya? Nah, ini bisa juga, biasanya kita cari return 3-5%, ini bisa ke deposito, bisa ke tabungan berjangka, atau misalnya reksadana pasar uang. Nah, kalau jangka menengah, biasanya kita udah mulai buat 2 tahun mendatang, atau 3 tahun mendatang, gitu kan ya. Nah, ini bisa juga investasinya ke obligasi, reksadana pendapat tetap, dan juga reksadana campuran. Kalau misalnya jangka panjang nih, ini masih lama, misalnya tadi buat dana pendidikan anak masih lama, atau dana pensiunnya masih kayak 20 tahun lagi, atau mungkin 30 tahun lagi. Nah, ini bisa investasi kemana sih? Bisa juga investasi ke saham, ke reksadana saham, atau misalnya reksadana campuran. Oke, ini salah ini ya. Oke, next lagi. Oke, nah kenapa sih harus investasi di reksadana gitu kan ya? Karena reksadana ini mungkin buat kita-kita yang masih bekerja gitu kan, kita nggak punya waktu lagi nih buat mantengin misalnya, atau mungkin wah kita pengen tahu sih sebenarnya investasi seperti apa. Nah, investasi reksadana ini sendiri itu sudah sangat mempermudah kita karena kita minimalnya itu biasanya bisa dari 10.000, bahkan ada yang 20.000, bahkan ada 100.000. Jadi modalnya sudah minimal. Nah, terus juga pilihannya banyak gitu ya. Jadi ada yang kalau dilihat di sini ada yang dari resikonya paling rendah sampai ke resikonya paling tinggi. Tentu saja semakin tinggi resikonya nanti bakal ada return yang lebih tinggi gitu ya. Nah, enaknya lagi kalau investasi di reksadana, teman-teman ini investasinya sudah terdiversifikasi. Artinya apa? Artinya teman-teman ini menyimpan investasinya ke beberapa keranjang gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, investasi itu nggak boleh diinvestasikan di satu keranjang aja, tapi di beberapa keranjang. Nah, ini pilihannya bisa ke reksadana. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, di sini bisa lihat komposisi dari setiap reksadana tentu saja berbeda-beda gitu ya. Oke, next-nya lagi. Nah, oke. Nah, kenapa sih teman-teman harus investasi reksadana dan kenapa harus investasi reksadana dinyala gitu ya? Karena sebenarnya investasi reksadana dinyala itu top banget karena sebenarnya kalau dinyala kamu bisa mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi dan mengurangi kecemasan dalam mengolah keuangan. Jadi kalau buat saya sendiri ya, biasanya saya pakai untuk yang pertama siapin dana darurat karena gampang banget siapinnya,
bisa langsung ada di rekeningnya, dan juga bisa saya simpan juga nih di reksadana pasar uang. Dan gampang banget kalau tumbukan uang dan monitor ini bisa kita lihat di satu aplikasi aja. Jadi kalau yang suka reksadana saham bisa banget gitu kan ya. Next-nya. Oke, nah terus juga anti lupa-lupa klub. Kalau di sini teman-teman yang masih suka investasinya kayak bulan ini udah investasi belum ya? Nah, suka lupa gitu kan. Nah, ini bisa auto debit langsung, kita bisa. Ini bisa harian, bisa mingguan atau bulanan. Bahkan kita udah bisa tumbuhkan uang di reksadana mulai dari 20.000 per hari. Wah, ini luar biasa kan ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin sekarang ada yang lagi diet kopi susu atau ada yang lagi diet boba gitu. Nah, uangnya yang habis diet-diet boba atau kopi susu ini bisa langsung diinvestasiin ke reksadana. Tuh ya, ada yang diet nasi padang, boleh banget gitu ya, uangnya kita investasiin ke reksadana cukup mulai dari 20.000 per hari. Lihat detail transaksi juga bisa banget gitu ya. Oke, next yang lagi. Nah, ini buat teman-teman di sini yang pengen tahu gimana cara beli reksadana. Nah, ini via One Mobile itu boleh banget, tinggal langsung aja di play. Cara mudah memulai investasi reksadana dan reksadana berjangka via One Mobile. Buka aplikasi One Mobile OCBC NISP dari smartphone Anda, lalu klik Masuk. Masuk ke aplikasi One Mobile, lalu klik tab menu di kiri atas, pilih menu pengelolaan kekayaan, pilih reksadana, klik Beli, pilih produk reksadana yang Anda inginkan, pastikan produk sesuai dengan profil risiko Anda. Selanjutnya, pilih rekening sumber dana Anda, masukkan rincian transaksi yang Anda inginkan, pilih transaksi biasa untuk pembelian reksadana sekaligus atau pembelian bulanan untuk reksadana berjangka. Masukkan jangka waktu yang Anda inginkan, kelipatan 6 bulan, minimal 12 bulan. Pilih ya atau tidak untuk opsi proses pencairan dana yang Anda inginkan. Pilih ya atau tidak untuk opsi keikutsertaan asuransi jiwa yang Anda inginkan. Periksa kembali nominal pembelian bulanan yang telah Anda tentukan. Pilih ya atau tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan Anda. Lalu klik Lanjut. Periksa kembali rekening sumber dana Anda. Lalu klik Konfirmasi. Periksa detail transaksi untuk nominal pembelian dan biaya. Baca syarat dan ketentuan. Klik tanda centang, lalu klik Konfirmasi. Terakhir, masukkan OTP dari SMS atau PIN transaksi. Transaksi selesai. Nah, oke, gampang banget kan investasi langsung di One Mobile. Jadi itu teman-teman bisa dapat kemudahannya nih untuk bisa langsung investasi pertama di One Mobile. Oke, sekian dari saya. Kita langsung aja kembali lagi ke Kak Hesti nih, Kak. Oke, thank you so much Kak Widya sharingnya. Tapi aku setuju banget tadi, kayak di highlight tuh ya, kalau misalnya kita investasinya di reksadana, udah nggak perlu puyeng-puyeng lagi tuh istilahnya mantau grafik per hari ya, karena kita bukan orang-orang ini yang kerja di bursa efek nih, kayak orang kalau mungkin pikir oh investasi, wah gue harus mantau itu pergerakan bursa efek dong ya tiap hari, no. Nggak usah ribet, udah aja tadi buka One Mobile, invest, pilih reksadana, mau pasar uang, mau obligasi, atau mau reksadana saham, masukin situ biar diurus oleh para ahlinya gitu, karena nggak perlu kita mantauin itu, keburu puyeng, mohon maaf nih, belanjaan kita tiap hari aja kadang-kadang kan suka kelewatan ya, tukang sayurnya udah keburu lewat, kita panggil-panggil gitu sebagai mama-mama. Nah tadi aku juga mantau ada beberapa seru banget kayak diskusinya nih di chat gitu. Ada yang udah coba, baru selesai coba check up financial di Ruang Nyala, skornya 69. Nah kalau 69 tadi diinfokan kalau average-nya bagusnya di 75. Jadi masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, abis ini langsung booking tuh sesi konsultasinya sama financial fitness trainer kita.
gitu. Terus Kak Ronald juga info, aku skornya mepet baru 70, yuk bisa yuk investasi, yuk bisa. Oke, so ini buat yang Q&A, aku mungkin udah bisa buka dari yang kolom Q&A dulu ya. Jadi ada Kak Besti yang nanya, kalau usia 35 baru kepikiran investasi, telat banget ya? Gitu gimana nih Coach Aryo kira-kira? Orang-orang yang umur 25 aja bisa optimis bilang 25 itu quarter life crisis. Emang lo tahu bakal hidup sampai umur 100? Belum tentu kan. Bener. Jadi kayak tetap optimis aja bahwa 35 itu masih panjang jalannya. 25 aja bisa optimis masih panjang jalannya. Sebenarnya 35 itu investasi kan selalu aku bilang bukan yang utama harus dilakukan. Masih ada kebutuhan dulu sehari-hari. Pengeluaran pendapatan itu dihitung dulu gitu. Jadi pengeluaran pendapatan udah beres, kita lanjut dana darurat, tadi yang aku bilang zakat, pajak, dana darurat, sama asuransi. Itu beres, baru lanjut berapapun yang ada. Dan juga kalau ini kan tergantung isi tabungannya berapa ya. Kalau kebanyakan uang terus tapi nggak diapa-apain itu juga salah menurutku. Jadi uang itu akan terkikis lah kalau ada kelebihan setelah dana darurat, asuransi, zakat, pajak, kebutuhan itu terpenuhi. Kebanyakan uang nganggur di tabungan saja itu juga potensi kepake. Pertama, uang gue masih banyak, belanja ini belanja spend money based on what you have, itu kan kayak karena punya uang aja, bukan karena kebutuhan. Makanya ada uang sisa ya langsung harus banget investasi. Tapi investasinya di mana? Balik lagi tergantung kebutuhannya. Tadi aku suka banget sih Mbak Widya cerita tentang udah jelas tuh 0 sampai 1 tahun itu produknya apa, 1 sampai 5 tahun ya kalau nggak salah ya. 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun dan selanjutnya itu apa. Nah, kita tadi pikir beberapa ada bangsanya properti. Properti ingat jualnya itu walau alam lah. Itu susah banget jual rumah. Aku setiap properti yang aku punya jualnya minimal 2 tahun. 2 tahun juga dengan nggak harga market yang oke banget karena nggak sabaran aja sih. Karena setiap kalau didiemin, nanti tiba-tiba ya ternyata harus benerin ini, ya ternyata harus benerin itu, dan nggak menghasilkan apa-apa sayangnya saat itu. Jadi properti walau dibilang naik terus, hati-hati sama naik terus kalau laku gitu. Udah gitu properti kan awalnya itu kan entry barrier-nya tinggi banget sekarang. Biasanya pengen ini selatan atau enggak dekat Senopati misalnya, atau Tangselnya yang keren-keren. Pokoknya ternyata mahal. Oke, geser lagi. Ternyata mahal. Oke, kecilin dikit. Ternyata oke. Jadi entry barrier-nya itu challenging. Itu yang mungkin harus dipikirin kenapa ada elemen investasi yang harus misalnya sekaligus properti atau kita reksadana atau kita misalnya reksadana yang ada pilihan banyak atau kita saham atau kita apa gitu. Itu yang kayak kenapa harus diversify your portfolio karena ada yang entry barrier-nya tinggi, ada yang rendah. Ada yang liquid, ada yang nggak liquid sama sekali. Ada yang resikonya tinggi, ada yang resikonya rendah. Nah, itu dipikirin. Makanya financial planner tuh penting banget untuk nentuin, oke, duduk yuk, tujuan lo tuh apa? Mau bayarin sekolah. Oke, sekolah anaknya di mana? Oke, sampai tingkat apa? Apa lo mau paksa anak itu belajar sekuat-kuatnya, pokoknya harus dapat beasiswa ya, karena gue nggak punya duit lagi. Misalnya, who knows? Atau nggak boleh sekolah, oke sekolahnya di negeri dulu, tapi nanti boleh deh kita pikir berikutnya. Atau negeri terus, biar dapat pelajaran yang kayak bapak dulu di negeri gitu. Misalnya, you have to be specific with what you need sih. Makanya produknya itu beda-beda. Itu sih kalau dari aku. Oke, gimana kalau dari Kalidia nih? Kalau dari aku sih sama banget sama Coach Aryo, kalau sebenarnya 35 baru investasi sebenarnya ya nggak terlambat gitu kan ya. Karena balik lagi setiap orang pasti ada kebutuhannya masing-masing gitu kan. Misalnya kemarin 5 tahun ke belakang mungkin lagi struggling soal utang gitu kan, atau misalnya 5 tahun kebelakangan misalnya lagi struggling soal misalnya dana darurat, akhirnya baru kecapai dan baru bisa investasi sekarang. Jadi menurut aku sih bener nggak terlambat gitu. Jadi kalau bisa sih ya, kalau memang sudah bisa ya langsung aja investasi. Kalau misalnya belum, memang harus ada yang dibenahi terlebih dahulu, ya harus dibenahi gitu kan. Karena investasi tadi juga udah disampaikan bahwa investasi ini
adalah untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang dan masa depan. Dan tadi benar banget, entry-nya ini akan beda-beda gitu kan, tergantung modalnya punya berapa. Lalu tadi ada yang liquid dan non liquid, itu juga harus dipikirkan. Jadi penting banget punya perencanaan yang matang gitu kan ya, supaya tahu investasi sebenarnya cocoknya yang mana gitu. Oke, nah Kak Besti, habis ini langsung FFCU, habis itu langsung juga booking sesinya sama Kak Widya. Bisa langsung besok atau lusa, biar masih fresh gitu ya. Nanti aku jagain schedule-nya. Oke, thank you Kak Besti udah tanya. Selanjutnya aku lanjut ke pertanyaan dari Kak Ineke Novianti Sinaga. Kayak Kak Ineke tanya, saya baru join jadi mungkin agak ketinggalan tadi sesinya. Tapi bisakah dapat advice jika punya KPR? Sebenarnya apa aja sih pertimbangan untuk pelunasan dipercepat dan apakah sebaiknya diteruskan sesuai term? Nah ini mungkin agak menjurus sesuai ke KPR nih, Coach sama Kak Widya, karena kalau ada KPR agak sulit berinvestasi. Kalaupun bisa berinvestasi, nggak maksimal karena pendapatan porsinya dan kebutuhannya dan KPR plus biaya lainnya itu yang jadi kewajiban. Jadi mungkin secara prioritas gitu ketika memang lagi punya KPR, investasi bukan lagi prioritas yang harus didulukan gitu ya. Ini kejadian kita ini. Gimana nih Coach? Ini kayaknya jawabannya financial planner ya, Kak. Spesifik gimana caranya, apakah baiknya itu aku serahkan saja ke Mbak Widya deh. Oke, sip. Kak Widya. Nanti Ani takut salah. Gak apa-apa dah. Oke. Jadi sebenarnya perihal KPR ini sebenarnya kita lihat lagi dari kondisi keuangan kita saat ini. Dari why penting banget untuk financial check up ini kan supaya tahu ya sebenarnya posisi keuangan kita di mana. Nah, kalau memang kita ada rencana pengen beresin KPR secepat mungkin gitu kan, berarti memang akhirnya kita harus ada pos keuangan untuk lunasin KPR gitu ya. Kalau memang kita masih ada nih gitu kan, masih ada gapnya atau masih ada deh sisanya atau misalnya masih bisa ada yang dialokasiin gitu ya. Jadi itu dibikin posnya sendiri gitu. Kalau memang ada, kalau memang nggak ada gitu ya, ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin aja KPR-nya. Nah nanti kalau memang kita dapat bonus, biasanya kan dari bonus itu kalau dikumpulin, nah itu kan sebenarnya bisa juga untuk bonus ini memang peruntukannya untuk beresin cicilan KPR misalnya ya, boleh aja gitu kan ya. Jadi bonus juga mungkin di sini sobat Nyala jangan dianggap sebagai uang kaget gitu ya. Jadi setiap dapat bonus refleksiin lagi tuh ke financial check up atau kondisi keuangannya. Wah sebenarnya apa sih yang harus dibenahi terlebih dahulu, apa sih yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi tujuan keuangan sama seperti prioritas. Kita prioritasnya apa dulu nih? Kita menentukan prioritas itu sangat penting gitu. Jadi untuk KPR mungkin bisa seperti itu triknya. Kalau memang tidak ada kelonggaran nih dari arus cash flow-nya, ya mungkin ya udah kita sesuai aja targetnya. Kalau memang nanti ada bonusannya, itu yang bisa kita puterin. Bisa ini bisa nih untuk kita pelan-pelan tambahin untuk beresin bayar cicilan KPR gitu. Gitu Kak Hesti. Kalau dia mention kalau bonus THR itu uang kaget, minggu mangkuk ya berarti kan. Karena wah itu beneran ya bahaya tuh ya. Sebenarnya si uang THR itu kalau dikumpulin coba setahun ada yang dapat mungkin sekali, ada yang dapat 2 kali, mungkin ada yang dapat 3 kali gaji. Wah kalau itu beneran digunakan dengan semestinya itu luar biasa loh manfaatnya ya. Nah, itu dia. Di kolom chat ada yang tanya nih, Coach Aryo izin tanya. Ini mungkin bisa berdasarkan pengalaman Coach Aryo juga nih. Kalau perhitungan biaya pendidikan anak gimana ya? Aku belum menikah sih, tapi mau banget siapin biaya pendidikan anak dari dini. Makasih Coach. Kata, wah ini luar biasa dedikasinya buat nanti future children-nya. Oke. Udah dibicarakan ya, mudah-mudahan pengen punya anak apa enggak, karena child free itu juga pilihan menurutku, silahkan. Terus setelah punya anak, anaknya berapa, sudah dibicarakan dengan pasangan juga, sesuai apa enggak, terus anaknya mau sekolah seperti apa, karena
aku juga baru menyadari, ini berdasarkan pengalaman ya, kita pernah pakai financial planner juga, akhirnya baru tahu harga-harga sekolah lengkap, pilihannya dari yang, oh kata si ini bagus, kata si itu bagus. Biasanya kan sekolah itu kita nggak ngelihat, ada nggak sih yang follow Instagram suatu sekolah? Kayaknya nggak ada deh kalau belum punya anaknya sekolah. Ada nggak sih yang follow sekolah-sekolah A, sekolah B di Instagram? Kayaknya enggak kalau belum punya anak. Atau enggak, anaknya bahkan harus masuk sekolah itu dulu baru follow. Jadi maksudnya kita mencari tentang informasi tentang sekolah itu nggak kayak kita mencari tentang restoran mana nih yang bagus nih yang buat kita nongkrong weekend ini gitu. Baru kebuka matanya begitu waktu itu aku ke financial planner baru kerasa mahal juga ya sekolah ya. Iya, gue pikir di luar doang sekolah mahal, di sini tuh ada yang harganya lebih mahal dari di luar bahkan. Karena di luar banyak yang gratis. Nah, terus begitu aku lihat harga-harganya, ya udah, aku sih bikinnya skenario yang berlapis. Jadi ambisius banget nih kita rezekinya, kerja keras terus rezekinya bagus, maunya anak sekolah di luar misalnya. Ya boleh, nggak apa-apa. You can aim it as high as you can gitu. Tapi harus ada yang bawah-bawahnya, yang backup atau lebih realistis plan-nya. Bawahnya apa? Misalnya aku dulu, aku pernah, biasanya orang tuanya kan pernah sekolah negeri terus bangga bahwa sekolah negeri bagus kok, kita dididik biar keras, gurunya galak-galak, tukang pukul gitu. Ya iya, di SMP ku aku pernah dipukul sama guru, itu speak based on experience. Tapi kadang-kadang begitu udah punya anak, masa sih gue mau tahu anak gue dipukul sama orang lain, kayaknya gue nggak pernah mukul anak gue. Itu at least pikiranku tuh seperti itu. Jadi aku punya preference level sekolah anak diurutkan gitu. Sampai bawahnya, paling bawahnya aku mentroknya adalah sekolah yang gratis. Misalnya seperti itu. Jadi menentukannya adalah anaknya berapa, sejauh apa mau sekolah. Ada yang nggak masalah, ada yang mungkin sampai S2, ada S3, tapi ada yang mau bayarin cuma sampai SMA. Kuliah lihat nanti, apakah dia nggak mau kuliah langsung kerja, apakah dia mau beasiswa, itu lihat nanti. Ada juga, aku pun sekarang ada dana untuk sampai kuliah, tapi belum tahu kuliah di mana. Udah tahu lah maksimalnya di mana, tapi kita belum ambil keputusan yang mana, karena harus melihat jalan SD SMP-nya di mana, gitu. TK, SD, SMP, SMA-nya di mana. Jadi langkahnya adalah begitu udah tahu anaknya berapa, mau sekolah sejauh apa, plus dibikin levelnya. Apa namanya, paling mahalnya, menengah, atau murah banget, atau bangkrut gitu. Terserah deh mau dinamain apa. Tapi harus disiapkan plan-plan berikutnya. Nah, itu baru ditabung, diinvestasiin, di pundi itu. Oh, ini sekolah anak. Untuk anak A, satu saham sendiri, karena jangka waktunya masih jauh banget. Masih misalnya, berapa sih? Kalau aku kuliah mungkin masih 15 tahun, enggak 10, ya 15 tahunan lagi lah kira-kira anakku kuliah, berarti masih bisa saham tuh. Tadi sesuai dengan Mbak Widya bilang, kalau masih segitu bisa saham. Tapi saham itu bahkan di dalam setelah membeli saham, itu ada yang saham model jangka panjang, saham model jangka pendek. Dalamnya situ juga ada, tergantung industrinya biasanya. Nah gitu. Jadi aku ada saham dan tetap blue chip aja gitu. Aku karena nggak segitu jagonya bacain setiap banyak banget financial reportnya suatu perusahaan, karena kita harus belajar fundamentalnya. Aku belajar dikit aja, udah cocok, aku stay di situ gitu. Masuk saham krisis, lumayan nih. Ini true story ya, dia masih kena krisis. Nah itu makanya perlu beberapa. Jadi kalau misalnya kita turun lagi level sekolahnya, artinya misalnya SMA atau anakku mau masuk SD nih, udah ada dananya untuk dalam hitungan yang dalam 1 tahun ke bawah harus dicairkan gitu. Jadi udah ada pasnya. Jadi kalau nggak salah dalam chat ada pertanyaan juga, investasi sampai kapan sih? Sampai untuk kebutuhannya ada tiba gitu, kebutuhannya tiba. Oh, ini saatnya bayar sekolah. Ya udah, investasi yang kantong sekolah itu dipakai. Kurang ya itu urusan baru, kita ngomongin masalahnya baru nih. Kurang ya udah, gimana nih, dari uang yang mana nih gitu. Misalnya. Tapi kapannya bukan timeless. Harusnya investasi itu nggak selamanya, menurutku. Mudah-mudahan itu terjadi. Nah, ini kan kita, kalau financial planning kan namanya kita berencana, tapi selalu ada perubahan. Ya iya, setiap tahunnya makanya ada review, harus di-adjust. Oh, ternyata yang ini kita aim-nya ketinggian nih. Oh, ternyata yang ini nih masih bisa lagi nih, ada tambahan. Yuk, kita jadiin sekolah dari di
dari di Singapura jadi ke UK yuk, gitu. Misalnya, who knows. Jadi kita harus terus review juga financial planning. Nah, itu pengalamanku milih sekolah anak. Investasi buat sekolah anak. Oke, thank you Coach Aryo untuk sharing. Oh ya, yang buyar kalau tiba-tiba ada yang hamil lagi sih. Itu singgung. Coach kayaknya itu lagi yang ada di belakang layar ya. Di luar planning ya Coach ya. Luar planning kayaknya tadinya ternyata 2 anak sekolah tinggi nanti sampai SMP aja deh, udah deh anaknya tiba-tiba keluar kembar. Bercanda teman-teman. Oke, tadi mudah-mudahan dapat insight nih. Tapi aku setuju banget tadi juga, maksudnya kalau misalnya investasi ya kita lihat dulu lah tujuannya. Jadi bukannya kita investasi terus-terusan gitu ya, harus ada tujuannya biar tahu uangnya buat apa nanti. Oke, nah ini aku ada 2 pertanyaan terakhir yang ini agak berhubungan, tapi mungkin kalau tadi ada yang tanya udah sampai detail, nah ini mungkin yang tanya kalau mungkin baru mau belajar. Nah ini tempat yang tepat sebenarnya. Thank you banget udah tanya, artinya kalian udah mulai mengambil langkah gitu ya supaya bisa lebih financially fit. Nah, ada dari Kak Dina tanya kalau keuntungan dari investasi dibandingkan menabung biasa itu apa? Nah, ini juga jangan coba-coba mulai investasi kalau memang belum tahu nih perbedaannya kalau tabungan biasa sama tabungan investasi itu apa. Nah, coba Kak Widya bisa diberikan pencerahannya. Oke, nah sebenarnya tadi udah sempat disebutin juga ya sama Coach Aryo gitu, mungkin sekilas. Tapi benar kalau misalnya bedanya investasi dan nabung biasa, yang pertama adalah seperti yang kita tahu tadi inflasi itu nyata gitu depan mata kita. Tadi aja semangkok bakso pas kita SD berapa sih kata Coach Aryo 500, mungkin saya zamannya masih berapa ya, mungkin 2000 gitu kan ya, sekarang berapa sih gitu kan ya, sekarang 2000 tuh cuma bisa buat parkir aja, atau misalnya cuma bisa bayar WC aja tuh 2000 gitu kan ya. Nah, itu udah jelas gitu kan, kalau ternyata inflasi itu ada. Jadi pentingnya investasi adalah satu, kita pengen mengalahkan dari inflasi, ikut lari bareng nih sama inflasi gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi investasi sebagai tools-nya, alatnya gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang dan di masa depan itu. Apalagi tujuan keuangan kita banyak gitu kan ya. Nah, itu kita harus dibantu sampai yang namanya investasi. Nah, mungkin Coach Arya ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Bedanya tabungan kalau aku prinsipnya buat kebutuhan, lebih banyak buat kebutuhan sekarang. Kalau investasi bisa sekarang dan nanti gitu. Tabungan yang tempat kita berpaling pertama untuk kepake untuk kebutuhan, investasi tempat paling terakhir untuk kita lihat duit kita ada berapa gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu, ini personal. Okay. Mungkin kalau dari aku bisa sedikit sharing, mungkin pembayangannya adalah kalau misalnya kita naruh duit bukan di investasi gitu, ini tabungan kita tadi ke gross investasi, sama kalau kita naruh duit di bawah bantal atau di bawah kasur bisa dimakan rayap gitu. Jadi mungkin gimana caranya supaya nggak kemakan rayap, ditaruhlah di bank. Nah itu di elevate-nya dari tabungan kita itu ditaruhnya di investasi supaya tidak termakan inflasi gitu kali ya. Itu saja jadi kejadian kan, masuk berita banyak banget oma opa gitu nyap duit banyak gitu di bawah kasur semua dimakan rayap. Itu sedih loh. Nah tadi mungkin kalau misalnya dari Kak Dina udah tahu nih keuntungannya kenapa sih harus investasi gitu kan, setelah memang step by step terpenuhi. Dari Kak Tita tanya, nah ini mungkin bisa juga nanti jadi inspirasi buat Kak Dina. Kalau mau investasi di reksadana dan jangka waktu 3 tahun dulu sih, reksadana apa yang cocok? Karena kan sebenarnya reksadana banyak macamnya. Mungkin bisa digojlok lagi nih Kak Widya. Sebenarnya apa sih yang cocok buat kayak per tadi masing-masing jangka waktunya? Oke, tadi sebenarnya udah ada di slide-nya. Jadi sebenarnya kalau untuk 3 tahun, karena jangka menengah, biasanya mungkin opsinya bisa ke reksadana pendapatan tetap, ke reksadana campuran, itu boleh banget. Tapi kalau memang baru mulai, ini mungkin bisa cobain dulu aja, misalnya ke reksadana pasar uang dulu nih. Kayak apa sih sebenarnya reksadana gitu? Atau misalnya
reksadana pendapatan tetap kayak mau coba 100.000 dulu gitu, karena pengen tahu gimana sih investasi ini bekerja, karena setiap investasi yang ada di sini pasti ada resikonya gitu ya, nggak mungkin ada resikonya. Kalau misalnya ada yang deg-degan lihat investasinya turun meskipun 0,5% gitu ya. Nah, mungkin nggak cocok nih di sini gitu kan. Atau misalnya harus belajar lagi lebih banyak, oh ternyata resikonya seperti ini. Nah, cara meminimalisir resikonya seperti apa? Karena baik lagi, resiko itu nggak bisa kita hilangkan, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisirnya gitu ya. Jadi saat investasi jangan kepikiran cuannya dulu. Mungkin kalau dari saya mikirin resikonya seperti apa. Dari situ saya kebayang, oh ternyata kalau ada risiko ini nanti akan seperti apa penanggulangannya. Nah dari situ baru deh, oke, gaspol nih buat investasi gitu. Jadi pilihannya tadi sudah ada. Nanti kalau misalnya mungkin nggak pede, mungkin boleh bisa belajar ini ya, apa sih, kecemplung dulu baru belajar gitu misalnya. Tapi misalnya modalnya masih kecil, cobain dulu aja. Kalau misalnya masih ragu, mungkin bisa dari yang resikonya paling rendah, bisa di reksadana pasar uang. Gitu. Nah, tadi Itu semua kerennya, aku nih, correct me if I'm wrong ya tim Menyala. Jadi kalau misalnya ini semua bisa dilakukan di One Mobile kan ya? Yes, betul banget. Nah, zaman aku awal-awal reksadana dulu tuh biasanya ada RM-nya. Jadi lewat ke RM suatu bank yang akibatnya kalau mau tahu progresnya harus hubungi. Biasanya walaupun banknya itu sangat responsif, tapi kan namanya pegawai suatu bank kan bisa aja pindah, bisa aja pasti ada, at least kalau by system itu bisa dilihat 24 jam lah, tengah malam, weekend, segala macam, dan responnya langsung ada. Jadi kalau bisa memantau reksadana melalui suatu aplikasi, zaman sekarang sih itu udah cocok banget sih. Aku sih nggak sabaran nunggu dibalas WhatsApp-nya. Sekarang progresnya gimana? Terus kalau nanya tiap hari udah kayak, lu kenapa sih nanya tiap hari? Ini kan ngomongin 6 bulan, 1 tahun. Pasti RM mikirnya gitu kan. Pak, sabar ya Pak, sabar. Nggak naik 1 hari. Cuman kan namanya orang apalagi kalau baru belajar, pasti pengen lihat sendiri gitu. Bener tuh. Ngalamin sendiri. Gitu. Itu saham udah ada, tabungan bisa dilihat tiap hari dengan banyak aplikasi, tapi reksadana yang ada di aplikasi banknya itu membantu banget sih menurutku. Yes, betul banget. Bener banget. Aku juga tipenya gitu, tiap hari ngeliatin. Biar kita yang capek sendiri kan, sebelum malu sama RM-nya. Pasti RM-nya di bank ada ngomongin nih, gue punya customer ya tiap menit ditanya gitu.